Pernahkah kamu sebagai seorang wanita bertanya-tanya, mengapa beberapa hubungan di mana kamu mencurahkan segalanya dilupakan begitu saja seolah tidak pernah ada? Sementara wanita tertentu hanya dengan satu kali kemunculan hidup selamanya dalam ingatan seorang pria. Jawabannya bukanlah keahlian, itu bukan penampilan, bukan pula manipulasi. Semuanya bermula di alam bawah sadar. Dalam citra arketip, wanita itu bangkit dalam jiwanya, meskipun hanya untuk sesaat yang berlalu cepat. Dan dalam cinta, apa yang gagal dipahami seorang pria, gagal digenggamnya, justru itulah yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Ini bukan video yang mengajarkanmu cara bermain permainan psikologis. Ini adalah perjalanan menuju kegelapan dirimu sendiri. Dari sana, kamu memancarkan energi yang tak tertiru. Jenis energi yang membuat seorang pria merasakan ketiadaanmu bahkan ketika dia berbaring di samping orang lain. Dan tanpa membuatmu menunggu lebih lama lagi, dalam video ini saya akan mengungkapkan 10 sikap diam namun sangat kuat yang dapat membuat pria manapun tidak mampu mengendalikan kerinduannya padamu, bahkan lama setelah kamu pergi. Apakah kamu siap untuk melangkah ke ranah simbol, bayang-bayang, dan desakan tanpa nama? Tetaplah di sini sampai akhir, karena setiap sikap di sini adalah pintu menuju dirimu yang sebenarnya. Bagian 1. Konteks psikologis, akar tersembunyi dari ketertarikan. Setiap wanita mungkin setidaknya pernah sekali mengalami ketidakberdayaan karena memberikan segalanya hanya untuk tidak menerima apapun selain kelupaan yang dingin dari pria yang dicintainya. Seperti ngengat yang tertarik pada nyala api, semakin mereka mencoba mengesankan untuk membuktikan nilai mereka, semakin jauh perasaan mereka dari orang yang ingin mereka dekati. Tetapi Jung berkata, apa yang tidak kita sadari muncul kemudian sebagai nasib. Para wanita ini berpikir mereka sedang berusaha mengendalikan cinta, namun kenyataannya mereka dikendalikan oleh luka lama di alam bawah sadar. Itulah sebabnya mereka tetap terperangkap dalam lingkaran setan. Semakin mereka mengejar, semakin jauh tujuan mereka terlepas. Bayangkan, melangkah ke ruangan yang sempurna, di mana semuanya diatur dengan sangat teliti dan presisi. Pada awalnya, kamu mungkin merasa puas, tetapi segera rasa tercekik merayap masuk. Karena jauh di dalam naluri manusia, terletak keinginan akan kejutan, ketidakstabilan, dan hal-hal yang tidak lengkap. Cinta pun demikian. Ketertarikan tidak pernah terletak pada penampilan yang polesan atau pengabdian yang sempurna, tetapi pada ruang-ruang yang belum selesai, kepingan-kepingan hilang yang membangkitkan hasrat pria untuk menjelajah. Jung menyebut ini sebagai bayangan, bagian tak sadar yang kita sembunyikan bahkan dari diri kita sendiri. Seorang pria tidak bisa berhenti memikirkan seorang wanita yang telah meninggalkannya. Bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia mengandung rasa kekurangan dalam dirinya. Rasa ingin tahu yang terus-menerus yang tidak pernah bisa dia capai sepenuhnya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa wanita menarik pria dengan terus-menerus melayani emosi mereka? Sementara yang lain menjadi fatamorgana yang obsesif hanya dengan beberapa momen sekilas. Satu-satunya perbedaan terletak pada bagaimana mereka menghadapi luka batin dan rasa tidak aman mereka. Seorang wanita yang terus-menerus mencari validasi dari orang lain sebenarnya sedang mengabaikan dirinya sendiri. Seolah-olah dia mencoba mengisi bejana yang retak. Semakin banyak air yang dia tuangkan, semakin cepat air itu terkuras. Sebaliknya, seorang wanita yang memahami jiwanya memancarkan daya tarik magnetis. Dia tidak mencoba memperbaiki dirinya melalui orang lain, tetapi menjadi pertanyaan tak terjawab yang membangkitkan dalam diri seorang pria naluri untuk menjelajah, menaklukkan, dan memahami secara mendalam. Jung pernah berkata, tidak akan ada transformasi dari kegelapan menjadi cahaya dan dari sikap apatis menjadi gerakan tanpa emosi. Kekuatan sejati seorang wanita tidak pernah terletak pada upaya lahiriah untuk menarik perhatian, tetapi
pada keberanian untuk melihat ke dalam, untuk mengenali luka-lukanya, menerimanya, dan mengubahnya menjadi kepercayaan diri yang tenang dan teguh. Itulah alasan yang lebih dalam mengapa seorang wanita yang tampaknya tidak berusaha keras dapat bertahan dalam ingatan seorang pria. Karena apa yang dia tinggalkan bukanlah gambar atau kata-kata, tetapi kebangkitan bagian-bagian yang telah lama dia lupakan di alam bawah sadarnya. Ini adalah rahasia yang terkubur jauh dalam psikologi cinta, di mana hasrat diciptakan bukan dengan mencoba memiliki, tetapi dengan melepaskan secara sadar. Keheningan misterius yang membuat seorang pria selamanya bertanya-tanya, siapakah dia sebenarnya? Bagian 2. Mekanisme kerinduan yang lahir dari alam bawah sadar. Jadi, apa yang membuat keheningan misterius ini begitu kuat sehingga menciptakan semacam kerinduan yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh seorang pria kepada dirinya sendiri? Jika cinta hanyalah kepuasan indera atau kenyamanan sesaat, mengapa kita masih merindukan mereka yang menyebabkan kita sakit? Mereka yang pergi tanpa pernah menjelaskan sepenuhnya. Jung percaya, alam bawah sadar selalu tahu lebih dulu, terutama hal-hal yang coba disangkal oleh pikiran sadar kita. Kerinduan juga tidak muncul dari ingatan yang jelas, tetapi dari sudut-sudut jiwa yang remang-remang dan sulit dipahami, dari tempat-tempat yang paling tidak kita duga. Pikiran laki-laki bertentangan dengan kepercayaan umum bukanlah ranah logika yang dingin, tetapi lanskap mistis yang dipenuhi dengan simbol dan gambar tanpa nama. Di alam bawah sadar, citra seorang wanita tidak disimpan sebagai foto yang tajam, tetapi sebagai siluet yang melayang antara mimpi dan kenyataan. Seperti cahaya bulan, lembut namun selamanya di luar jangkauan. Dan justru karena tidak dapat digenggam, siluet itu menjadi menghantui, lebih mendalam daripada apapun yang pernah dipegang seorang pria dalam kehidupan sehari-harinya. Bayangkan kerinduan seorang pria sebagai danau bawah tanah yang dalam. Permukaannya tenang dan hening, tetapi di bawahnya terdapat arus yang sunyi dan kuat. Satu kerikil kecil, gerakan sederhana seorang wanita, seperti pandangan sekilas yang menembus jiwanya, dapat menciptakan riak yang menyebar tanpa henti. Gelombang-gelombang itu merambat jauh ke dalam jiwa, menenun melalui sudut-sudut alam bawah sadar yang paling tersembunyi, menjadi kerinduan tanpa kata dan gigih yang tidak dapat ditangkap oleh bahasa apapun. Jung menjelaskan bahwa alam bawah sadar itu seperti ruangan gelap tempat kita menyimpan peninggalan masa lalu yang terlupakan, ingatan dan emosi yang telah kita kubur, keinginan rahasia yang tidak terpenuhi. Ketika seorang wanita memasuki kehidupan seorang pria dengan satu gerakan, keheningan, atau misteri yang tidak dapat dipahami, dia tanpa sadar menyentuh salah satu peninggalan itu. Seketika, gelombang emosi yang kuat bangkit, mengguncangnya secara mendalam tanpa dia mengerti alasannya. Ini adalah mekanisme ketidaksadaran yang disebut Jung sebagai proyeksi. Wanita itu menjadi cermin yang memantulkan hasrat terdalam dan paling rahasia seorang pria. Jadi, ketika dia pergi, dia tidak hanya kehilangan seseorang, dia kehilangan sebagian dari dirinya yang baru saja dia lihat sekilas melalui wanita itu. Kerinduan bawah sadar tidak dapat dikendalikan oleh akal atau kemauan. Itu meresap ke dalam mimpi, ke dalam pikiran sehari-hari yang sekilas, menjadi obsesi yang paling indah namun menyakitkan dalam kehidupan batin seorang pria. Ini adalah jenis kerinduan yang ingin diilhami oleh setiap wanita. Tetapi tidak semua orang mengerti cara kerjanya. Untuk menyalakannya, kamu harus terlebih dahulu memahami mekanisme bawah sadar ini sebelum belajar cara menyentuhnya. Dan itulah tepatnya yang akan kamu jelajahi dalam sikap-sikap yang akan datang. Sebelum kita melanjutkan, terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Manakah dari wawasan ini yang paling menyentuhmu? Jika sesuatu beresonansi, itu pertanda alam bawah sadarmu sedang terbuka. Silakan suka dan berlangganan untuk mempertahankan momen ini. Dan sikap yang akan saya ungkapkan selanjutnya bukan hanya perilaku. Itu adalah DNA emosional yang dapat membangkitkan kerinduan dari lapisan terdalam alam bawah sadar seorang pria. Bagian 3.
10 sikap yang membangkitkan kerinduan tak terkendali. Nomor 1. Kedalaman keheningan. Ada jenis keheningan yang lembut namun tajam. Tampaknya tidak berbahaya pada pandangan pertama, tetapi diam-diam menggoreskan tanda yang tak terhapuskan ke dalam pikiran seorang pria. Ini bukanlah keheningan merajuk karena kebencian, bukan pula penahanan manipulatif untuk mengendalikan emosi orang lain. Ini adalah ketenangan danau yang dalam saat fajar, permukaannya tenang, sementara kedalamannya menyembunyikan dunia misterius yang tidak akan pernah bisa dipahami sepenuhnya oleh mereka yang berdiri di atasnya. Jung pernah berkata, tidak ada yang begitu mendorong pertumbuhan kesadaran seperti konfrontasi batin dari hal-hal yang berlawanan. Dalam cinta, keheningan yang disengaja ini adalah jembatan yang menghubungkan alam bawah sadar dua jiwa, menciptakan obsesi yang menawan dan penuh teka-teki. Bayangkan dirimu duduk dengan seorang pria di sebuah kafe. Percakapan mengalir ringan. Lalu tiba-tiba kamu tidak langsung menjawab salah satu pertanyaannya. Sebaliknya, kamu memberikan senyum tipis, menatap matanya dalam-dalam selama beberapa detik singkat, dan kemudian dengan lembut membuang muka. Momen itu, meski kecil, cukup kuat untuk membuat pikirannya berputar dengan pemikiran yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak dapat mengetahui dengan tepat apa yang kamu pikirkan, tetapi ambiguitas itulah yang menariknya dengan kuat. Karena apa yang samar dan sulit dipahami, menyalakan naluri pria untuk memahami. Secara psikologis, ini berkaitan erat dengan teori terkenal yang disebut efek Zeigarnik. Orang cenderung mengingat paling jelas apa yang masih belum selesai, apa yang dibiarkan terbuka dan tidak dijelaskan. Seorang pria tidak akan berpegang pada apa yang kamu katakan terlalu jelas atau jelaskan terlalu menyeluruh. Dia akan selamanya mengingat saat kamu meninggalkan tanda elipsis, celah yang harus dia isi dengan imajinasinya dan alam bawah sadarnya. Kita melihat ini dengan jelas dalam film-film klasik. Mengapa orang terus-menerus mengingat akhir yang terbuka dari Inception atau senyum misterius Mona Lisa lebih dari sekedar titik plot yang jelas dan terperinci? Hanya karena celah dan keheningan memegang daya tarik yang kuat atas alam bawah sadar manusia, memaksa kita untuk mencari jawaban kita sendiri. Seorang wanita yang menguasai seni keheningan yang mendalam tahu bagaimana menciptakan celah seperti itu dalam pikiran seorang pria. Dia tidak terburu-buru untuk memuaskan setiap rasa ingin tahu atau menelanjangi seluruh dunia batinnya. Sebaliknya, dia membiarkan pria itu berkelana ke dalam kegelapan pikirannya untuk mencari jawaban. Dan perjalanan itulah yang memastikan dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Kedalaman keheningan adalah cara paling halus untuk menanamkan kerinduan dalam pikiran seorang pria yang tidak bisa dia jelaskan. Itu adalah ketidakhadiran yang bermakna, keheningan yang berbicara lebih dari kata-kata apapun. Tetapi ingat, keheningan ini hanya memiliki kekuatan jika itu otentik. Ketika kamu benar-benar menguasai dunia batinmu, daripada menggunakannya untuk memanipulasi atau menyembunyikan. Alam bawah sadar selalu tahu apa yang nyata dan apa yang palsu. Dan hanya ketika kamu benar-benar hadir dalam keheninganmu, kamu menjadi wanita yang tidak pernah bisa dilupakan seorang pria. Nomor 2. Mundur di saat yang tepat. Seni menghilang. Jika keheningan yang mendalam adalah momen yang meninggalkan tanda elipsis di alam bawah sadar seorang pria, seni mundur di saat yang tepat adalah evolusi sempurnanya. Kamu tidak hanya menciptakan celah, tetapi menarik diri tepat pada waktunya agar dia merasakan ketiadaanmu saat dia pikir dia telah menggenggammu. Carl Jung pernah berkata, pikiran kreatif bermain dengan objek yang dicintainya. Dalam cinta, hilangnya seorang wanita secara sengaja adalah celah tak ternilai itu, menabur benih hasrat dalam pikiran seorang pria yang tidak bisa berhenti tumbuh. Bayangkan, angin sepoi-sepoi melewati padang bunga, cukup kuat untuk membuat bunga-bunga bergoyang, namun cukup lembut untuk tidak melukai satu kelopak pun. Ketika angin itu hilang, tidak ada yang melihatnya lagi, tetapi jejaknya tetap ada dalam gerakan, dalam wangi yang tertinggal, dalam kerinduan yang rapuh
namun gigih. Seorang wanita yang tahu cara mundur di saat yang tepat seperti angin sepoi-sepoi itu. Dia tidak tinggal terlalu lama hingga kehilangan daya tariknya. Juga tidak pergi secara tiba-tiba hingga menyebabkan rasa sakit. Dia meninggalkan tanda yang cukup, riak yang cukup untuk membuatnya terus mencari dan merindukan. Banyak wanita secara keliru percaya bahwa kehadiran terus-menerus menumbuhkan kasih sayang dan kedekatan. Namun, psikologi manusia bekerja sebaliknya. Apa yang selalu tersedia sering dianggap remeh, mudah dilupakan. Seperti sinar matahari, indah dan bersinar, namun jarang diperhatikan. Sebaliknya, kemunculan dan hilangnya cahaya utara secara tiba-tiba, meskipun singkat, meninggalkan kesan yang bertahan seumur hidup. Pernahkah kamu pergi tanpa sepatah kata pun, namun membuat seseorang merasa mereka telah kehilangan sesuatu yang vital yang tidak bisa mereka sebutkan namanya? Ini berkaitan erat dengan rasa kehilangan, motivator kuat yang mendorong tindakan dan ingatan manusia. Ketika kamu mundur di saat yang tepat, alam bawah sadar seorang pria segera merasakan kehilangan, sekecil apapun. Ini membangkitkan dalam dirinya naluri untuk memiliki dan mempertahankan apa yang dia rasakan sedang terlepas. Seorang wanita yang saya kenal pernah berbagi bahwa dia selalu meninggalkan kencan justru ketika pria yang dia cintai paling menikmati kehadirannya. Pada awalnya, pria itu bingung. Tetapi kemudian dia mendapati dirinya secara tidak sadar mencarinya karena setiap kali dia menghilang, dia merasa seolah-olah bagian khusus dari dirinya pergi bersamanya. Ini bukan manipulasi. Ini adalah seni mengaktifkan hasrat dari alam bawah sadar seorang pria. Seorang wanita yang memahami nilai mundur di saat yang tepat tidak pernah takut dilupakan, karena dia tahu bahwa menghilang pada waktu yang tepat adalah cara terbaik untuk hidup selamanya dalam pikiran pria yang dicintainya. Nomor 3. Menjaga aura misteri. Yang terpenting, dia mengerti bahwa agar mundur memiliki efek penuh, itu harus dipasangkan dengan aura misteri. Tidak seperti sekadar ketidakhadiran. Misteri bukan tentang menghilang sepenuhnya. Ini tentang hadir dengan lapisan-lapisan yang belum terungkap. Carl Jung menulis, kita terpikat oleh arketipe, citra abadi yang berdiam di alam bawah sadar semua orang. Seorang wanita yang mewujudkan misteri sejati adalah perwujudan hidup dari arketipe semacam itu. Simbol yang mengaktifkan lapisan bawah sadar terdalam dari pikiran seorang pria. Misteri bukan tentang berpura-pura menjadi tidak dapat dipahami atau membusungkan diri dengan jarak yang dingin. Misteri adalah keaslian selektif. Menunjukkan hanya sebagian dari dirimu, tidak semuanya. Bayangkan, berjalan ke sebuah rumah kuno. Kamar-kamarnya dengan pintu setengah terbuka. Lukisan setengah diterangi dalam bayang-bayang. Kamu merasa disambut, namun kamu tidak bisa berhenti bertanya-tanya apa yang ada di balik pintu itu. Seorang wanita dengan energi ini tidak perlu banyak bicara atau menceritakan seluruh hidupnya, tetapi setiap pandangan, setiap gerakan menunjukkan ada lebih banyak hal yang belum terungkap. Dalam psikologi, misteri menyentuh bagian mendasar dari alam bawah sadar manusia. Keinginan untuk memiliki apa yang bukan sepenuhnya milik kita. Ketika kamu membagikan segalanya tentang dirimu, kamu mungkin menciptakan keintiman yang cepat, tetapi kamu juga beresiko menjadi buku yang sudah dibaca dan ditutup. Sebaliknya, ketika kamu tahu kapan harus berhenti, menahan beberapa hal yang tak terkatakan, membiarkannya menebak dan bertanya, kamu meninggalkan wilayah yang belum terpetakan dalam pikirannya, dan alam bawah sadarnya akan tanpa henti berusaha menjelajahinya sampai jawaban ditemukan, bahkan jika itu tidak pernah datang. Seorang wanita yang pernah saya temui, seorang psikolog, berbagi. Saya tidak pernah mengungkapkan segalanya tentang diri saya dalam beberapa kencan pertama. Bukan karena saya takut akan kerentanan, tetapi karena saya ingin memberikan ruang bagi imajinasi orang lain untuk bekerja. Kata-katanya mengingatkan pada konsep Jung tentang anima, citra feminin ideal yang diproyeksikan dari alam bawah sadar laki-laki. Seorang pria tidak benar-benar mencintai wanita tertentu.
Dia mencintai citra yang dibangkitkan wanita itu. Dan ambiguitas, ketidaklengkapan, kurangnya kejelasan itulah yang memberikan citra itu kehidupan abadi dalam pikirannya. Karena apa yang kita pahami sepenuhnya bisa kita tinggalkan. Tetapi apa yang tidak pernah kita genggam sepenuhnya akan selamanya menghantui kita. Nomor 4. Berdamai dengan kesendirian. Carl Jung pernah berkata, siapa yang melihat keluar bermimpi, siapa yang melihat ke dalam terbangun. Kesendirian adalah ketakutan manusia universal. Kita sering didorong untuk mengisi kekosongannya dengan kehadiran orang lain, pesan terus-menerus, atau pertemuan tanpa akhir. Tetapi seorang wanita yang berdamai dengan kesendirian tidak lari darinya. Dia melangkah ke dalamnya seolah memasuki ruangan suci di mana dia mendengar suaranya sendiri. Paradoksnya, wanita yang bisa hidup tanpa pria adalah yang paling diinginkan pria. Mengapa? Karena energinya yang mandiri menyentuh bagian bawah sadar yang dalam dari seorang pria. Bagian yang selalu merasa tidak lengkap, selalu mencari sesuatu untuk membuatnya utuh. Fenomena ini terkait dengan arketipe Jung tentang feminin ilahi. Citra seorang wanita yang memelihara dan menyembuhkan, namun tetap tidak terikat, ada tanpa perlu izin. Dia tidak membutuhkanmu untuk hidup sepenuhnya, namun kehadirannya membuatmu hidup lebih dalam. Ketika seorang pria menemukan energi ini, dia tidak lagi merasa sebagai pusat, tetapi tertarik pada pusat lain yang lebih kuat dan misterius. Dan karena dia tidak dapat memilikinya, dia mendambakannya tanpa henti. Saya pernah mengenal seorang wanita yang tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pegunungan. Dia bekerja secara daring, merawat kebunnya, membaca buku, dan tidak pernah mengeluh membutuhkan pria di sisinya. Mereka yang berpapasan dengannya, bahkan mereka yang bertemu dengannya hanya sekali, mengakui ada sesuatu yang sangat tenang tentang dirinya. Bukan dinginnya isolasi, tetapi ketenangan seseorang yang berdamai dengan dirinya sendiri. Seorang wanita yang berdamai dengan kesendirian tidak mengisolasi dirinya sendiri, juga tidak memohon koneksi. Dia berdiri seperti gunung, tidak bergerak, tidak tergoyahkan, mandiri dari cuaca. Dan keteguhan ini meresahkan seorang pria yang terbiasa dibutuhkan. Dia tidak bisa membayangkan mengapa dia begitu memikirkannya. Tetapi, kesadaran bahwa dia tidak dapat mengendalikan dunia batinnya membuatnya menjadi teka-teki. Dia tidak bisa meninggalkannya. Pernahkah kamu memilih keheningan daripada mencoba menahan seseorang agar tetap dekat? Pernahkah kamu belajar berdiri teguh dalam kesendirian tanpa kehilangan dirimu sendiri? Mungkin simbol kecil di komentar bisa diam-diam mengingatkanmu betapa kuatnya kamu selama ini. Berdamai dengan kesendirian bukanlah penolakan terhadap cinta, tetapi fondasi untuk mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri. Seorang wanita yang berdiri teguh dalam kesendirian juga memegang komunikasi nonverbal yang kuat, kemampuan untuk menyentuh alam bawah sadar melalui simbol. Nomor 5. Berkomunikasi melalui simbol, pandangan, senyuman, ketidakhadiran. Carl Jung pernah menegaskan, intuisi adalah persepsi melalui alam bawah sadar. Melalui pandangan sekilas, senyum yang berlalu, atau bahkan ketidakhadiran yang bertujuan, seorang wanita dapat menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam daripada ratusan kata. Ketika kata-kata berakhir, simbol dimulai. Dan dari sanalah kerinduan ditaburkan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering menilai komunikasi dari apa yang terlihat jelas. Kata-kata, tindakan, cerita. Tetapi pada tingkat yang lebih dalam, apa yang paling lama tertinggal dalam pikiran seseorang bukanlah isinya. Itu adalah kesan emosional. Pandangan yang tidak terlalu lama atau terlalu pendek, tetapi cukup untuk menyentuh bagian paling rentan dari jiwa seorang pria. Senyuman yang tidak dimaksudkan untuk menyenangkan, tetapi membawa lapisan makna yang sulit dipahami, meninggalkan riak emosi yang tidak bisa dia tentukan dengan tepat. Psikologi menyebut ini memori kesan.
itu tidak menyimpan peristiwa secara logis seperti memori biasa, tetapi menangkap emosi mentah yang terikat pada gambar atau simbol. Itulah sebabnya kamu mungkin melupakan nama seseorang, tetapi masih mengingat tatapan mereka ketika mereka mengucapkan selamat tinggal. Kamu mungkin melupakan detail percakapan, tetapi masih merasakan kekosongan ketika mereka berbalik dan pergi. Seorang wanita yang memahami hal ini tidak terlalu banyak bicara atau mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Dia membiarkan simbol berbicara untuknya. Membiarkan tatapannya menceritakan kisah yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata. Bayangkan seorang wanita memasuki sebuah pesta. Dia tidak banyak bicara, tidak menonjol dengan suara keras, tetapi cara dia bergerak perlahan, dengan sengaja, cara dia tersenyum hemat, atau cara tatapannya bertahan selama sedetik yang berlalu sebelum berbalik, semuanya menciptakan bahasa yang hanya dirasakan, bukan diucapkan. Ketika dia meninggalkan pesta, pria itu tetap tinggal, dihantui oleh pertanyaan yang belum terbentuk. Siapakah dia? Bukan karena dia sangat cantik, tetapi karena dia menyampaikan sesuatu di luar denyut nadi dunia yang biasa. Jung percaya simbol memiliki kekuatan untuk mengubah jiwa. Mereka meminta pikiran rasional dan langsung menuju ke alam bawah sadar primal. Seorang wanita yang tahu bagaimana mewujudkan simbol bukan melalui pertunjukan, tetapi melalui keadaan batin yang lengkap, tidak perlu berusaha untuk diingat. Dia bukan hanya seseorang, dia adalah sebuah pengalaman. Dan pengalaman simbolis yang hidup adalah pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun, bahkan jika mereka tidak mengerti alasannya. Nomor 6. Feminitas yang kontradiktif. Lembut dan ganas sekaligus. Ketika seorang wanita dapat mewujudkan simbol hidup melalui tatapannya, keheningannya, kedalamannya yang tak terucapkan, apa yang membuatnya benar-benar tak tergantikan adalah feminitas primalnya yang kontradiktif. Lembut seperti aliran sungai, namun ganas seperti api yang membara. Carl Jung menulis, keutuhan tidak dicapai dengan memotong sebagian dari keberadaan seseorang, tetapi dengan integrasi hal-hal yang berlawanan. Ketika seorang wanita berani hidup sepenuhnya dalam kedua ekstrim, lembut namun tajam, penuh kasih namun tegas, peduli namun pantang menyerah, dia menjadi perwujudan hidup dari anima, archetype feminin suci dalam alam bawah sadar seorang pria. Orang tidak tertarik pada apa yang dapat diprediksi. Kita terpikat oleh kontradiksi. Seorang wanita yang selalu tersenyum, selalu akomodatif, selalu lembut dan dapat diprediksi bukanlah misteri. Dia adalah sebuah rumus. Sebaliknya, wanita yang melekat dalam pikiran seorang pria adalah lembut dan liar, mampu berbisik dengan cinta, namun menatap langsung dan berkata tidak tanpa air mata. Dia tidak pernah merasa sepenuhnya diketahui, dan fakta itu mengaduk kegelisahan yang gelisah di alam bawah sadarnya, tempat di mana dia merasa di luar kendali, namun ingin tinggal selamanya. Pernahkah kamu merasakan dalam dirimu dua energi yang berlawanan? Satu lembut, ingin memeluk, yang lain ganas, ingin pergi. Dan bertanya-tanya apakah kamu bisa menjadi sungai dan api sambil tetap menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Keadaan ini menciptakan ketegangan emosional yang lembut, di mana pikiran tidak dapat memprediksi apa yang terjadi selanjutnya. Itu membuat seorang pria waspada, bergantung pada setiap gerakan halus seperti menonton langit yang badai, terpikat oleh keindahannya, waspada terhadap kekuatannya. Perpaduan antara disayangi dan ditantang inilah yang membuat seorang pria mengingatnya selamanya, karena dia membangkitkan kedalaman emosional yang tidak disentuh orang lain. Anggaplah feminitas ini sebagai penari yang disebut gelombang tenang. Di atas panggung, dia mengalir seperti sutra, tetapi di belakang panggung, dia langsung, tegas, dan tanpa kompromi dengan apapun yang mengancam esensinya. Dia adalah kontradiksi yang didamaikan. Pria yang mencintainya mengatakan hal yang sama. Dia membuat saya merasa dicintai, tetapi tidak pernah membiarkan dirinya dianggap enteng. Feminitas bukanlah kelemahan,
Kekuatannya adalah ia tahu kapan harus lembut dan kapan harus tegas. Seorang wanita yang merangkul dirinya sendiri dengan segala kontradiksinya tanpa mencoba memperbaiki atau menyembunyikannya adalah orang yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang pria dalam pikirannya. Dia bukan sebuah peran, dia adalah sebuah perjalanan. Dan seperti yang kamu tahu, orang tidak mengingat sebuah peran. Mereka dihantui oleh perjalanan tanpa akhir. Nomor 7. Pergi tanpa menyakiti, meninggalkan jejak abadi. Jika seorang wanita yang mendamaikan kontradiksinya dapat memikat seorang pria dengan vitalitasnya yang tak terduga, kualitas terakhir yang membuatnya tak terlupakan adalah bagaimana dia pergi dengan lembut, tanpa mematahkan, tanpa menyalahkan, tetapi meninggalkan kekosongan yang nyata. Carl Jung pernah berkata, apa yang tidak kita sadari muncul dalam hidup kita sebagai takdir. Beberapa orang pergi seperti badai, keras, merusak, meninggalkan segalanya dalam reruntuhan. Yang lain pergi seperti lagu yang berakhir pada saat yang tepat. Tidak ada klimaks, tidak ada perpisahan, hanya gema yang tertinggal yang membuat pendengar berbalik mencari suara yang hilang. Seorang wanita yang tahu cara menghilang seperti ini tidak membuat seorang pria merasa bersalah. Dia membuatnya merasa kosong, bukan karena kehilangan seseorang, tetapi karena kehilangan sebagian dari dirinya yang baru saja dibangkitkan oleh kehadirannya. Menurut Jung, ketika sebuah hubungan berakhir dalam kekacauan, pikiran manusia cenderung menutup emosi untuk perlindungan. Tetapi ketika sebuah akhir itu tenang tanpa penyelesaian yang jelas, alam bawah sadar membiarkan cerita itu terbuka seperti buku yang dibiarkan belum selesai di tengah halaman. Dia tidak berteriak untuk diingat. Dia meninggalkan jejak kecil, pandangan terakhir, keheningan setelah pesan yang tidak terjawab, penarikan diri tanpa pengumuman yang membuat seorang pria bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Saya pernah mendengarkan seorang teman berbicara tentang mantan kekasihnya dengan suara yang sedih sekaligus hormat. Dia tidak menyalahkan saya atas apa yang terjadi. Dia hanya diam-diam menyelinap keluar dari rutinitas akrab kami. Tetapi semua yang saya sentuh sesudahnya, dari lagu yang dia sukai hingga jalanan yang kami lalui, terasa berbeda. Dia pergi, tetapi apa yang tersisa masih di sini. Karena dia tidak melukainya, dia tidak diingat dalam ingatannya. Dan karena dia tidak melekat, citranya tidak pernah pudar seperti perpisahan dramatis itu. Seorang wanita yang pergi dengan indah, tahu dia tidak perlu mengalahkan siapapun atau menyakiti siapapun untuk menegaskan nilainya. Dia hanya perlu menjaga martabatnya, keheningannya, dan membiarkan jejaknya menjadi bagian dari alam bawah sadar seorang pria. Bagian yang tidak bisa dia beri nama, tetapi tidak akan pernah bisa dia hindari. Tidak semua orang tahu cara mencintai secara mendalam. Tetapi seorang wanita yang pergi dengan cintanya yang utuh adalah orang yang cintanya terus hidup, bahkan ketika dia tidak lagi di sana. Nomor 8. Tidak bereaksi terhadap manipulasi, mengamati, dan menghilang. Di dunia di mana manipulasi emosional semakin disamarkan di bawah lapisan cinta, wanita yang sadar tidak bereaksi dengan kemarahan atau rasa sakit. Dia mengamati, mengakui, dan diam-diam menarik diri. Seperti yang ditekankan Jung, kamu adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Dan dalam cinta, tidak ada kata-kata yang lebih berbobot daripada penghilangan secara sadar. Manipulasi tidak selalu berupa kata-kata kasar atau paksaan terang-terangan. Seringkali, itu datang dalam bentuk keheningan yang disengaja, pujian yang menyindir, persetujuan palsu, atau tindakan yang membuatmu terus-menerus meragukan diri sendiri. Itu adalah saat seorang pria menggunakan emosi sebagai senjata lunak untuk mengendalikan. Tetapi bagian yang paling berbahaya bukanlah tindakan itu sendiri. Itu adalah bagaimana kamu bisa secara tidak sadar tertarik ke dalam permainan, mencoba menjelaskan, membuktikan, atau merebut kembali tempat yang tidak pernah benar-benar ditawarkan. Seorang wanita yang telah memulai perjalanan individuasi, seperti yang dijelaskan Jung, tidak lagi bereaksi dengan naluri defensif. Dia tidak berteriak, membenarkan, atau berjuang untuk menjadi benar. Dia melihat
dan kemudian dia pergi. Seperti bulan yang tidak bersaing dengan cahaya matahari, dia tidak perlu meyakinkan siapapun tentang nilainya. Keheningannya bukanlah penyerahan diri. Itu adalah penolakan untuk terus memainkan permainan yang tidak pernah dia setujui. Seorang pengikut saluran kami pernah berbagi bahwa dia sering mendapati dirinya menjalin hubungan dengan pria yang menggunakan keheningan sebagai senjata untuk membuatnya merasa bersalah. Sampai suatu hari, ketika seseorang mengulangi trik lama, diam di tengah pertengkaran, dia tidak mengirim pesan lagi, tidak menelpon. Dia hanya menghapus kontaknya, berhenti mengikutinya, dan menarik diri tanpa suara. Berbulan-bulan kemudian, dialah yang kembali, bingung dengan hilangnya dia secara tiba-tiba, karena dia tidak punya kesempatan untuk berperan sebagai korban atau siapapun yang tersisa untuk dikendalikan. Jika kamu pernah memilih untuk mundur dalam keheningan untuk melindungi dirimu sendiri, bagikan itu dengan mereka yang menonton video ini. Ceritamu mungkin menjadi cermin yang dibutuhkan wanita lain saat tersesat dalam kegelapan. Seorang wanita yang tidak bereaksi bukanlah lemah. Dia menyadari dia punya pilihan. Dan pilihannya adalah tidak membiarkan dirinya menjadi alat bagi siapapun untuk memanipulasi emosi. Itu adalah penarikan diri tanpa kemarahan, tanpa menuntut keadilan. Hanya tindakan kebangkitan yang mendalam. Ini menciptakan kedalaman energinya yang sebenarnya, membuatnya tak tergantikan bukan melalui keterampilan, tetapi melalui intinya. Dia tahu siapa dia dan tidak menegosiasikan nilainya. Nomor 9. Mengetahui nilaimu. Carl Jung percaya, hak istimewa seumur hidup adalah menjadi siapa dirimu yang sebenarnya. Tetapi untuk mencapai itu, seorang wanita harus melewati banyak momen ketidakberadaan. Seringkali menyenangkan orang lain hanya untuk merasa kosong. Mengetahui nilaimu bukanlah kesombongan. Itu adalah kedamaian tenang karena sendirian dan penerimaan tenang karena disalahpahami. Karena kamu tidak perlu persetujuan untuk mengonfirmasi nilaimu. Seorang wanita dengan energi ini tidak mencoba untuk disukai atau menyesuaikan dirinya dengan harapan orang lain. Dia hidup seperti pendaki. Mereka yang cocok akan tinggal. Mereka yang tidak bisa menangani ketinggian akan pergi. Dia tidak mengejar, tetapi dia tidak pernah takut kehilangan. Seorang wanita, seorang instruktur yoga, pernah membagikan ceritanya. Saya dulu mencoba menjadi lebih menarik, lebih lucu, atau lebih setuju pada kencan. Saya pikir saya sedang terhubung, tetapi saya menghancurkan diri saya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah ditelan. Sampai saya menyadari, jika saya harus menyusut untuk menyenangkan seseorang, mereka bukan orang yang harus saya buka hati untuknya. Dia sekarang membawa energi seseorang yang telah menyentuh pusat keberadaannya. Seseorang yang tidak lagi menukar kebenaran batinnya dengan kehadiran orang lain. Ketika seorang wanita memasuki ruang dengan rasa keutuhan batin, dia tidak perlu berusaha untuk menarik perhatian. Kepercayaan dirinya yang tenang dan diam bahwa dia sudah cukup adalah apa yang menarik orang lain kepadanya. Jung berbicara tentang arketipe diri, pusat psikologis terdalam, tempat esensi sejati seseorang berada. Seorang wanita yang mengetahui nilainya dekat dengan arketipe itu. Dia tidak perlu menjadi bintang dalam cerita siapapun, karena dia adalah protagonis dari ceritanya sendiri, dengan atau tanpa pendamping. Pria tertarik pada wanita yang tidak mencoba menaklukkan mereka, tetapi menaklukkan ketakutan mereka akan ditinggalkan. Dan ketika dia pergi, apa yang dia ingat bukan hanya seseorang, itu adalah sebuah keadaan. Pengalaman menyentuh seseorang yang tidak bisa digoyahkan dunia. Nomor 10. Perjalanan individuasi. Hidup secara otentik, tidak memainkan peran. Seorang wanita yang mengetahui nilainya tidak perlu membuktikan apapun, karena menjadi dirinya sendiri sudah cukup. Tetapi untuk mencapai titik itu, dia harus melintasi medan yang jarang berani diinjak orang. Perjalanan individuasi,
di mana tidak ada pencahayaan panggung, tidak ada peran menjadi menawan atau kuat, hanya pertanyaan, siapakah saya ketika tidak ada yang melihat? Jung tidak melihat individuasi sebagai tujuan ideal. Baginya, itu adalah kewajiban batin terdalam untuk menjadi orang yang dilahirkan jiwamu, bukan salinan dari apa yang diharapkan masyarakat. Dan itu tidak dimulai dengan bersinar, itu dimulai dengan hancur berantakan. Seorang wanita yang berindividuasi telah berdiri di antara pecahan citranya, peran, dan harapannya, memilih untuk tidak menyatukannya kembali seperti semula, tetapi untuk membangun sesuatu yang baru, mentah, dan orisinal. Bahkan jika itu kasar atau tidak menyenangkan orang lain, dia tidak hidup untuk menyesuaikan diri. Dia hidup untuk menjadi nyata. Bukan dengan cara yang eksentrik atau memberontak, tetapi dengan cara dia tidak lagi mengenakan kostum wanita ideal yang dijahit oleh orang lain. Dia bisa lemah, salah, lembut, dan kuat pada saat yang sama karena dia tidak lagi mencoba menyatukan dirinya menjadi kepribadian yang tetap. Di dunia di mana kebanyakan orang memainkan peran, kekasih yang sempurna, wanita yang menyenangkan, orang yang tidak membutuhkan siapapun, kehadiran seseorang yang tidak berakting adalah fenomena langka. Seorang wanita yang terindividuasi tidak mengikuti ritme eksternal. Dia hidup berdasarkan siklus batinnya. Terkadang memberontak, terkadang menarik diri, terkadang sangat terhubung, terkadang perlu menghilang. Tidak ada yang bisa memprediksinya, karena bahkan dia tidak memprogram dirinya menjadi kebiasaan. Individuasi tidak membuat seorang wanita lebih menarik. Itu membuatnya menjadi simbol yang tak tertiru. Bukan karena dia mencoba, tetapi karena dia adalah dirinya sendiri di dunia yang menuntut konformitas. Dan pria, meskipun mereka mungkin tidak mengartikulasikannya, tertarik pada hal ini seperti kompas ke kutub magnet. Karena di dalam dirinya ada sesuatu yang primal, tidak bernama, namun selalu hadir dalam ketidaksadaran kolektif. Seorang wanita yang berani hidup secara otentik dan dengan demikian menjadi abadi dalam pikiran orang lain. Pada akhirnya, apa yang membuatmu hidup selamanya dalam ingatan seorang pria bukanlah bagaimana kamu membuatnya mencintaimu. Itu adalah bagaimana kamu membangkitkan bagian dari jiwanya yang tidak pernah dia beri nama. Setiap wanita memegang kekuatan itu. Kamu hanya perlu belajar cara membangkitkannya. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu melangkah ke dalam dirimu sendiri, di mana cahaya dan bayangan hidup berdampingan, di mana rasa sakit lama dirangkul daripada disangkal. Dari sana, kamu bukan lagi model untuk dikejar, tetapi pengalaman yang tidak bisa digenggam atau dihindari oleh seorang pria. Dan jika suatu hari kamu pergi, kamu tidak akan meninggalkan kekosongan belaka. Kamu akan meninggalkan cermin yang memantulkan alam bawah sadarnya di mana dia harus menghadapi dirinya sendiri lebih dari kamu. Itulah sebabnya kamu tidak hanya diingat, kamu terukir dalam ingatan seperti sebuah simbol.